Calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Armuji mengapresiasi prestasi komunitas Surabaya Berenergi melakukan unjuk karya menerbangkan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, dan acara ini digelar oleh para milenial Surabaya di Parkir Timur Plaza Surabaya, Jawa Timur, Selasa malam. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Armuji memberi apresiasi dan dukungan penuh terhadap karya para milenial Surabaya karena berhasil membuat pesawat tanpa awak atau drone. Hasil karya anak bangsa ini merupakan pengembangan teknologi yang mempunyai nilai manfaat sangat beragam, bahkan memiliki kemampuan yang dirancang khusus. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang sedang gencar mengembangkan teknologi UAV atau drone. Dalam kesempatan ini, kaum milenial Surabaya yang tergabung dengan nama Bersinergi merasa bangga dengan dukungan langsung yang diberikan pasangan calon wali kota Surabaya nomor urut 1 ini. Keren sih, maksudnya ini kan pertama kalinya gitu loh. Maksudnya ada terobosan kayak gini, jarang banget kan anak muda didukung untuk teknologi, apalagi UAV sekarang kan lagi naik-naiknya. Terus ada calon pemimpin yang punya maksudnya inisiatif buat ngedukung kita kayak gini. Harapannya ya semoga Indonesia makin maju teknologinya, terutama di bidang UAV sih. Untuk Surabaya sendiri seperti apa? Kalau bisa jadi pelopornya. Selaku calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1, Armuji merasa bangga dengan kehadiran pesawat tanpa awak yang dibuat para milenial di Kota Pahlawan, Surabaya saat ini. Ini adalah teknologi bikinan arek-arek Surabaya, bahwa drone sebesar ini mereka bikin dengan komunitas anak-anak muda. Kita benar-benar mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Inilah yang namanya teknologi. Teknologi di mana anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak yang punya potensi berkarya, dan itu patut kita hargai. Jangan lalu setelah lulus mereka ini tidak mempunyai suatu inovasi dan tidak mempunyai suatu gagasan ke depannya seperti apa. Pesawat tanpa awak yang diproduksi langsung sendiri ini merupakan produk buatan milenial dengan bahan dan pembuatan yang didesain sendiri. Heri Wicaksono, kontributor Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, ada perubahan serta tantangan dalam proses pilkada, seperti kampanye yang tetap berjalan namun wajib mengikuti protokol kesehatan. Salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yakni kampanye. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kampanye akan dilakukan secara virtual. Namun tahapan ini diprediksi bakal mengalami berbagai kendala, salah satunya infrastruktur digital. Hingga saat ini tercatat 12.500 desa belum mendapatkan layanan internet. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto menyatakan, kampanye biasanya menjadi agenda politik yang diikuti banyak orang dan menghadirkan sejumlah figur. Namun di masa pandemi ini, hal ini tidak dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan, yang akan berdampak pada masalah budaya sosial dan juga biaya. Pilkada ini adalah salah satu bukti bahwa kita bisa menghadapi sebuah keadaan yang sulit, tapi tetap agenda nasional, demokrasi berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Itu pertama. Makanya kenapa pandemi, walaupun kita mengakui bahwa ini sangat berbahaya, misalnya begitu ya, tapi kenyataannya memang banyak hal kita harus bisa menghadapinya sebagaimana biasa kita menghadapi bahaya-bahaya yang lain atau resiko-resiko yang lain. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, San Mustafa mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melakukan pemetaan daerah mana saja yang tengah menyelenggarakan pilkada. Sebab masih banyak daerah di luar Pulau Jawa belum dijangkau oleh jaringan internet. Maka kita juga meminta kepada KPU untuk berkoordinasi dengan Kominfo, di sini ada Prof. Henry, untuk mapping di seluruh daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada terkait dengan jaringannya. Jadi karena tadi tentu ada program jaringan. Misalnya nggak usah dulu di daerah-daerah di luar Jawa.
Kayak di daerah saya Jawa Barat Selatan juga kan masih problem terhadap jaringan kan gitu. Selama 46 hari penyelenggaraan kampanye, ada 300-an pelanggaran protokol kesehatan. Di sisi lain, mendekati Pilkada 9 Desember 2020, justru tren kampanye virtual menurun. Ketua Bawaslu Aban menyatakan, tugas pengawasan di Pilkada semakin berat, karena harus mengawasi kegiatan yang sifatnya substansi elektoral dan non-elektoral, sehingga sulit mewujudkan kampanye virtual sepenuhnya. Ya, jadi turun. Jadi hanya tinggi itu waktu yang pertama dan kedua. Tapi begitu ke sini agak turun yang kegiatan yang sifatnya dengan metode daring. Bapak Ibu yang hormati, saya kira itu dan nanti juga 14 hari sebelum pemungutan suara ini, sebelum masa tenang, tentu metode lain yaitu iklan kampanye juga menjadi bagian dari kami untuk melakukan pengawasan mengenai iklan kampanye di media massa cetak elektronik ya. Dan ini difasilitasi oleh KPU. Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini ada dua prinsip yang berlawanan namun harus dilakukan bersamaan. Meski demikian, pandemi COVID-19 diharapkan membawa perubahan melalui pola pikir masyarakat untuk menentukan sosok pemimpin yang tepat. Ira Hulu, Berita 1 Jakarta.